Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bidinil islami wal iman waja'ala syahra ramadhana wasilatan fina ilal ghufran. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil insan wa ala alihi wa ashabihil mutamassikina bil Qur'an. Amma ba'du. Pemirsa Kolak Ramadan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki bulan yang kita rindu-rindukan, bulan yang kita nanti-nantikan selama setahun yang lalu, yaitu bulan suci Ramadan. Dan pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu puasa Ramadan. Pemirsa Kolak Ramadan dimanapun Anda berada, puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata saumun. Ada 3 huruf di situ. Yang pertama huruf shad, yang berasal dari kata sumtun, yang artinya adalah diam. Diam di sini berarti selama kita berpuasa, kita harus bisa menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dari kata-kata yang kotor, dari kata-kata yang tidak berguna. Biasanya kalau ibu-ibu pagi lagi ketemu dengan tetangganya bertanya, "Bu, masa nopolo?" Berawal dari seperti itu, nanti lama-lama akhirnya gibah dengan tetangganya, ngomongin si A, ngomongin si B. Nah, selama kita berpuasa ini, mulai saat ini, marilah kita bisa menjaga lisan kita agar tidak gibah, agar tidak berbicara yang tidak perlu. Yang kedua berasal dari huruf waw, yang berasal dari kata wara'un, yang artinya menjauhi. Menjauhi di sini maksudnya adalah menjauhi dari perkara-perkara yang haram. Selama kita berpuasa, maka kita dilarang, maka kita haram untuk melaksanakan semua perbuatan-perbuatan yang haram. Berarti kita harus bisa menjaga lisan kita, menjaga telinga kita, menjaga hati kita, dan menjaga perbuatan kita dari segala perbuatan yang haram yang dilarang oleh agama Islam. Yang ketiga, puasa berasal dari saumun tadi, yang terakhir adalah huruf mim, yang berasal dari kata malakun, yaitu mencegah. Nah, selama kita berpuasa, berarti kita harus bisa mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya bisa membatalkan puasa. Nah, kalau kita sudah bisa diam, yang kedua sudah menjauhi perkara yang haram, yang ketiga bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, berarti puasa kita sudah sah. Pemirsa Kolak Ramadan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hikmah puasa Ramadan. Hikmah puasa Ramadan itu banyak sekali. Akan tetapi di sini akan kita rangkum menjadi 5. Hikmah puasa Ramadan yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut Allah berfirman dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Kok tidak ya ayyuhan nas? Kenapa? Karena puasa itu adalah suatu perbuatan yang spesial, suatu ibadah yang khusus, karena yang mengetahui adalah hanya diri kita sendiri. Kalau ibadah yang lain mungkin misalnya sholat, orang lain tahu kita sudah sholat apa belum. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu? Kita bilang puasa, sebenarnya tidak puasa, siapa juga yang tahu? Makanya puasa di sini perintahnya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti kalau panjenengan semuanya mau berpuasa, berarti panjenengan termasuk orang-orang yang beriman. Nah, dalam Al-Quran pada surat tersebut dijelaskan bahwa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa berarti melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya.
Maksudnya di sini, selama kita berpuasa, maka kita harus melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Perintahnya apa? Dalam berpuasa kita diwajibkan untuk melaksanakan semua ibadah yang bernilai ibadah, yang semuanya akan diganjar, akan diberi pahala oleh Allah. Dan beberapa juga ada yang dilarang. Misalnya, dalam berpuasa Allah melarang kita untuk makan, Allah melarang kita untuk minum, Allah melarang kita untuk berkumpul antara suami dan istri pada waktu siang hari, pada waktu kita sedang berpuasa. Coba kita pikirkan, siapa yang tahu tentang makan? Siapa yang tahu tentang minum? Kalau kita makan dengan minum, dengan sembunyi-sembunyi, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kan? Nah, kalau kita mungkin berkumpul dengan suami istri pada siang hari, tidak ada yang tahu kan? Akan tetapi karena hati kita selalu menjaga apa yang dilarang oleh Allah untuk tidak kita kerjakan, maka disitulah dengan sukarela kita bisa meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hikmah yang pertama telah terlaksanakan, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua yaitu latihan mengontrol hawa nafsu. Pemirsa Kolak Ramadan dimanapun Anda berada, puasa secara langsung melatih diri kita, melatih jiwa dan raga kita dari serangan hawa nafsu. Maksudnya apa? Yang namanya hawa nafsu itu bersumber dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau kita bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya membatalkan puasa, maka kita bisa menjaga hawa nafsu kita. Berarti kita bisa mengontrol semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajali. Dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Nah, berarti selama kita berpuasa, kita bisa meninggalkan segala bentuk syahwat, kita bisa meninggalkan makanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita bisa mengontrol hawa nafsu. Hikmah puasa Ramadan yang ketiga yaitu berusaha merubah diri kita menjadi lebih baik. Nah, maksudnya seperti apa? Selama kita berpuasa Ramadan, tentunya kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Lisan terjaga, telinga terjaga, hati terjaga, perbuatan selalu kita jaga. Dan tentunya misalnya kita melaksanakan ibadah itu lebih banyak pada bulan Ramadan. Banyak membaca Al-Quran, banyak melaksanakan sholat-sholat sunnah, banyak berzikir, dan lain sebagainya. Nah, tentunya berusaha merubah diri kita itu berasal dari puasa itu. Bisa merubah diri menjadi lebih baik. Karena ada banyak orang itu yang berpuasa hanya mendapatkan haus, hanya mendapatkan lapar saja, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan rasa dahaga. Nah, kenapa kok seperti itu? Berarti dia tidak bisa menjaga dirinya. Dia tidak bisa menjaga sesuatu yang membatalkan puasa. Berarti puasanya sia-sia, hanya dia mendapatkan lapar dan haus saja. Hikmah puasa yang keempat yaitu ikut merasakan penderitaan orang yang tidak mampu. Maksudnya, selama kita berpuasa, maka kita merasa prihatin kepada diri kita. Ya Allah, ternyata begini rasanya orang yang kelaparan. Ternyata begini rasanya orang yang kehausan. Nah, dan tentunya kita juga belanja-belanja yang lain juga lebih irit. Makanya dengan berpuasa kita bisa merasakan, bisa berempati dan bisa bersimpati kepada fakir miskin yang setiap harinya hidupnya ngepres, hidupnya kekurangan. Hikmah puasa yang kelima yaitu baik untuk kesehatan jasmani dan rohani. Untuk kesehatan rohani sudah jelas, karena selama kita berpuasa maka kita selalu menjaga semuanya agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itu sudah menjaga kesehatan rohani kita. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani. Artinya selama kita berpuasa tentunya kita lebih jarang untuk makan dan minum. Berarti pencernaan kita berhenti sejenak, berhenti sesaat selama 1 bulan ini. Nah, berarti pencernaan kita itu berarti istirahat agar sehat dan menjaga kesehatan kita. Badan kita mengeluarkan zat-zat yang rada beracun sehingga menjaga badan kita dari kesehatan jasmani.
Pemirsa Kolak Ramadan dimanapun Anda berada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hikmah puasa Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna kepada saya pribadi khususnya dan umumnya kepada pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.